Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvin Wiko Mardiansah dengan NPM C1C022112. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ideologi utama penyusun Pancasila merupakan sila Pancasila itu sendiri. Ideologi tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadinya perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu pengertian filsafat. Mula-mula istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu filsafat. Poet Jawa Jatna berpendapat bahwa filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Lalu menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kemudian ada juga tokoh filsafat terkenal, yaitu Plato, yang mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Oke, next. Oke, di sini kita lanjut ke apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem kefilsafatan berarti ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan, sehingga sistem filsafat merupakan kesatuan bersifat organis dan komprehensif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, sistem kefilsafatan mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual yang ada di tempat suatu kelompok atau suatu bangsa hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Yang pertama, poin inti dari filsafat. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Di sini saya menggunakan cara deduktif, yaitu cara deduktif berarti dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif
berarti dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, mereplikasikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Melalui cara-cara tersebut, filsafat Pancasila sebagai hasil perenungan memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Ali Mudhofir dalam jurnal berjudul Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan 1996 menjelaskan bahwa manusia di sini merujuk pada manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak, yang mana semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak. Artinya, fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Isi ini masing-masing sila Pancasila sendiri merupakan penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Lebih lanjut lagi, filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltanschauung. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Melalui kelima silanya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan pandangan bangsa dengan inti ajaran pada masing-masing sila sebagai berikut. Sila pertama mengajarkan Tuhan yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Maksud sila ketiga yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Maksud sila keempat, rakyat yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerjasama dan gotong royong. Serta sila kelima yang berarti adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, ajaran dalam Pancasila mencakup wawasan filsafat yang meliputi bidang atau aspek ontologi atau keberadaan, epistemologi yaitu pengetahuan, dan aksiologi nilai-nilai. Oke, next kita lanjut ke fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini kita menjelaskan fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang maksudnya Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. Oke, lanjut. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang keempat, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, itu tadi ada beberapa penjelasan
dari pengertian Pancasila, filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat, fungsi dan tujuannya. Nah, di situ tadi saya mendapatkan referensi dari sumber-sumber yang ada di sini. Saya mendapatkan dari 2 sumber. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata-kata. Maaf salah. Pancasila itu keberagaman yang dihormati oleh dunia. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari segi tutur kata dan tingkah laku saya dalam penyampaian materi ini, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke.